Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kesar. Saya akan menjelaskan tentang 9 peradaban yang saya pelajari sebelumnya. Nah, di sebelum itu saya akan menjelaskan dari yang paling saya kurang paham dulu. Setelah itu baru yang saya paling hafal. Yang saya kurang paham itu ada 4 atau 5 itu. Yang pertama itu ada Aztec, yang kedua itu ada Maya, yang ketiga ada Cina, dan keempat itu ada India kuno. Ya, itu 4 doang. Ya, saya mulai dari yang paling belakang dulu kali ya. Oke. Jadi di suku Aztec itu ini peradaban besar di Mesoamerika yang terlahir dari 1298 sebelum Masehi hingga 1521 sebelum Masehi. Nah, suku Aztec ini terletak di Pulau Danau Texcoco di Meksiko. Nah, di bagian itu bagian tengah hingga selatan. Nah, untuk di suku Aztec ini dia itu salah satu yang unik lah, karena dia tuh tinggalnya tuh di atas danau, dan mereka tuh membuat pulau terapung gitu. Nah, terus di suku Aztec ini dia itu sangat gemar untuk berperang, dan juga mereka itu juga suka untuk bertani gitu. Terus untuk kehidupan sosialnya itu ada. Nah, yang selanjutnya itu ada stratifikasi sosialnya. Nah, yang pertama itu ada Pilipin. Nah, ya Pilipin ini adalah seorang bangsawan. Terus yang kedua itu ada Macuhuatin, yaitu rakyat. Terus ada Tlacotin, itu adalah budak. Terus yang terakhir itu ada Pochteca. Nah, itu adalah pedagang atau pedagang jarak jauh. Nah, untuk kondisi ekonominya itu dia itu menjadi pasar itu dia itu membuat pasar yang menjadi jantung dari peradabannya itu, yaitu Quetzalcoatl. Nah, itu. Mereka itu sangat-sangat bergantung kepada pertanian dan juga ternakan. Terus yang untuk kepercayaannya itu mereka itu percaya kepada dewa-dewa, itu politeisme. Dia itu menyembah dewa matahari, yaitu Huitzilopochtli. Mohon maaf kalau misalnya salah. Terus juga adanya itu pengorbanan manusia. Terus yang selanjutnya itu ada faktor keruntuhannya. Nah, untuk faktor keruntuhannya itu dia itu ditaklukkan oleh penjajah Spanyol, yaitu kedatangan dari Hernan Cortes. Terus yang kedua itu pembatalan aliansi dari pembatalan aliansi dengan penduduk. Nah, itu. Yang terakhir itu ada penyakit dari Eropa. Terus yang terakhir itu ada peninggalan itu ada lumayan banyak. Yang pertama itu ada Taman Terapung, yang tadi saya bilang dia tuh bikin kayak suatu pulau terapung itu di atas danau. Terus yang kedua itu ada festival orang mati. Yang ketiga itu ada bahasa Nahuatl. Mohon maaf kalau saya. Terus ada bendera Meksiko juga yang dari burung Garuda memakan ular itu. Terus ada batu kalender juga dari Aztec. Terus ada coklat. Nah, itu coklat juga berasal dari Aztec. Terus yang terakhir itu ada permen karet. Ya, seperti itu untuk peradaban Aztec. Oke, yang selanjutnya itu kita beralih ke peradaban yang masih di Amerika Selatan, yaitu Maya. Ya. Maya ini itu peradaban yang hidup di era bertani. Maya ini mempunyai 3 periode. Yang pertama adalah periode proklasik, yaitu awal peradaban Maya. Yang kedua itu ada periode klasik, yaitu masa kejayaan Maya. Yang ketiga itu ada periode post klasik, yaitu masa setelah kejayaan. Nah, untuk kehidupan sosialnya itu mereka itu sehari-hari itu seperti bertani. Habis itu mereka juga mempunyai pakaian yang khasnya. Terus komunikasinya itu mempunyai bahasanya yang tersendiri. Seperti itu. Terus kita lanjut ke ekonomi.
Untuk yang mereka itu ekonominya ini sangat bergantung kepada bertani gitu. Yang kedua itu ada teknik-tekniknya juga. Mereka itu mempunyai teknik kayak ladang tebas bakar, terus juga ada irigasi, ada kanan apa ya pas habis itu ada pemilik habitat gitulah pokoknya. Terus untuk di faktor politiknya itu kayak mereka itu membentuk negara kota yang hukumnya ketat dan adil, berlaku untuk semua kalangan gitu. Terus selanjutnya itu untuk agamanya, mereka itu menganut sistem politeisme ya, seperti memang kayak zaman dulu tuh memang semuanya kayaknya menganut mempercayai dewa gitu. Politeisme yaitu ya percaya kepada dewa. Yang selanjutnya itu kita masuk ke keruntuhan ini ada yang pertama itu ada faktornya itu karena ada datangnya suku barbar dengan membunuh anak-anak rajanya. Terus yang kedua itu ada krisis pangan. Mereka itu jadi karena ada iklim yang terlalu untuk perubahan iklim yang sangat drastis, jadi mereka itu kekurangan pangan, krisis pangan. Terus yang ketiga itu ada penaklukan Spanyol, yaitu datangnya Christopher Columbus seperti itu. Yang terakhir itu ada peninggalan itu ada Chichen Itza. Yang kedua itu ada Tikal. Yang ketiga itu ada Kanal Pek, terus Atunca, sama Kanal Drainase, sana tulisan hieroglif gitu. Oke, yang selanjutnya itu kita beralih ke daerah Asia, yaitu di peradaban Cina itu atau Tiongkok kuno. Nah, di Tiongkok kuno ini juga sama seperti peradaban-peradaban yang sebelumnya. Mereka itu juga menganut sistem mereka itu juga kayak mempercayai dewa-dewanya juga gitu. Nah, mereka itu juga menganut sistem monarki, yaitu kaisar yang memegang tahta tertinggi. Nah, terus di Cina ini juga ada stratifikasi sosialnya. Yang paling atas itu ada kaisar, yang kedua itu ada bangsawan, yang ketiga ada petani, pengrajin, dan juga pedagang seperti itu. Nah, terus juga di Cina ini sangat banyak dinasti-dinastinya juga. Yang pertama itu ada dinasti Xia yang dibangun itu dari 2070 sebelum Masehi hingga 1600 sebelum Masehi. Terus yang kedua itu ada dinasti Shang yang dari 1600 sebelum Masehi hingga 1046 sebelum Masehi. Nah, itu. Terus juga ada dinasti Zhou yang berdiri dari 1046 sebelum Masehi hingga 265 sebelum Masehi. Nah, terus juga selanjutnya ada dinasti Qin. Nah, di dinasti Qin ini mereka itu menyatukan Tiongkok dan juga mempunyai sistem administrasi yang keras juga. Kalau nggak salah mereka itu membangun tembok Cina. Nah, itu yang mereka itu dari 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Terus juga dinasti Sui, yaitu dari 581 sebelum Masehi hingga 500 dinasti Qin. Yang selanjutnya itu ada dinasti Han. Nah, dinasti Han dulu, mohon maaf. Dinasti Han itu dari 206 Masehi hingga 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Nah, itu. Yang selanjutnya itu ada dinasti Sui. Dinasti Sui itu dari 581 Masehi hingga 618 Masehi kalau nggak salah, mohon maaf. Yang selanjutnya itu ada dinasti Tang juga. Dinasti Tang itu terus ingat dulu 618 Masehi hingga 907 Masehi. Nah, yang selanjutnya itu ada dinasti Yuan. Dinasti Yuan itu ada dari 1271 Masehi hingga 1300
68 Masehi. Nah, itu sekiranya itu aja sih yang saya tahu ya, mohon maaf ya kayak kurang gitu. Terus juga ada peninggalannya itu ada tembok besar Cina, terus juga ada kertas, ada situs Erliton, terus itu kompas, teh, juga ada mie yang sampai sekarang masih kayak kita nikmatin gitu. Terus juga kalau nggak salah tuh ada Oracle Bond. Nah, Oracle Bonds ini juga mungkin bisa dibilang kayak kepercayaan atau gimana ya, soalnya Oracle Bonds itu kayak tulang yang dibakar, terus ntar retakannya itu dibaca oleh para pendeta yang untuk meramal masa depan mereka. Jadi seperti itu yang saya tahu dari dinasti Cina. Nah, selanjutnya itu saya akan melanjutkan ke peradaban yang mungkin saya sedikit mengerti, yang kita akan kembali ke Asia, yaitu di peradaban Mesopotamia. Nah, di peradaban Mesopotamia ini peradaban yang terletak di sekitaran sungai Tigris dan Eufrat, peradaban yang memiliki perkembangan di tiap-tiap bangsa yang pernah ada di sini. Yang pertama itu ada bangsa Sumeria, bangsa pertama yang berada di zaman peradaban Mesopotamia. Mereka itu mendirikan 3 kota, yaitu Ur, Uruk, dan Kis. Pendiri dari peradaban Mesopotamia ini menemukan roda dan memunculkan penulisan cuneiform, yaitu aksara paku. Yang selanjutnya itu ada bangsa Akkadia. Bangsa Akkadia ini merupakan bangsa kedua setelah Sumeria. Akkadia menaklukkan Sumeria di bawah pimpinan Raja Sargon yang agung. Setelah itu muncul sistem paket yang memasukkan barang di dalam tanah liat, lalu tanah liatnya tersebut itu diukir dan ditulis nama ke penerima paket tersebut. Yang selanjutnya ada di bangsa Babilonia. Nah, di Babilonia sempat ada Sumeria Renaissance, namun dikuasai oleh Babilonia di bawah pimpinan Raja Hammurabi. Nah, Raja Hammurabi ini terkenal dengan hukum pasalnya itu, yang hukum setimpal yang dia itu berlaku di seluruh golongan tanpa terkecuali. Yang hukumnya itu mata dibalas mata. Terus yang selanjutnya itu ada bangsa Assyria. Bangsa Assyria itu menggantikan Babilonia pertama dan berkembang dengan di bidang infrastruktur di masa itu. Mereka membangun kota Asyur dan berbagai bangunan yang megah. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ada Babilonia baru, yaitu bangsa yang bangkit kembali dan mengambil alih wilayah Mesopotamia di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar II, dan mulai mengembangkan iptek dan mempelajari astronomi, dan juga berhasil mempelajari zodiak berdasarkan rasi bintang. Diperkirakan Mesopotamia ini runtuh oleh Persia melalui penaklukan dan peperangan. Nah, selanjutnya itu ada di kepercayaan. Nah, di kepercayaan itu mereka itu tetap menganut politeisme, yaitu menganut banyak dewa. Yang pertama itu ada dewa langit, yaitu Uruk, terus ada dewa air, yaitu Erindu, dan juga dewa bumi, yaitu Nippur. Ya, terus ya itu ada peninggalannya itu ada sistem paket, terus juga ada roda, tulisan cuneiform, habis itu sistem irigasi, dan juga taman gantung, dan juga kalender gitu. Dan juga pasal-pasal hukum juga bisa dimasukkan ke situ. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan lanjut ke peradaban Mesir kuno. Nah, peradaban Mesir kuno ini dimulai sekitar 3100 sebelum Masehi. Nah, di Afrika Timur, yang terletak itu di Afrika Timur Laut, terletak di Sungai Nil, yang membuat itu di sekitar tanah-tanah itu menjadi subur. Nah, itu pemerintahannya itu menjadi teokrasi absolut yang dipimpin oleh Firaun. Nah, yang Firaun ini dianggap sebagai dewa di bumi. Nah, Firaun ini dianggap sebagai perwujudan dewa, terus juga pemegang kekuasaan, kepala negara, terus kepala agama, dan juga panglima perang. Nah, selanjutnya itu ada kepercayaan ini itu masih politeisme, yaitu percaya kepada banyak dewa.
Yang pertama itu ada dewa matahari, terus yang kedua itu ada dewa Osiris. Nah, dewa Osiris ini yang bisa disebut paling tinggi lah gitu. Terus juga ada Anubis, yaitu dewa kematian. Terus di perekonomiannya ini dia itu lebih mengembangkan ke pertanian, karena di daerah sekitarnya itu kan dia itu berada di sungai Nil yang menjadi daerah sekitarnya itu menjadi subur dan juga sangat berpotensi tinggi untuk mengembangkan pertanian. Dan juga ada perdagangan. Nah, perdagangan ini di sungai ini tuh bisa menjadi jalur perdagangan yang menjadi transit para pedagang gitu. Terus yang selanjutnya ada pengetahuannya, yang pertama itu ada kedokteran, terus juga ada matematika, astronomi, terus juga mampu membuat kalender dan juga membangun piramida dengan teknik yang sangat-sangat canggih. Nah, selanjutnya ada peninggalan itu ada tulisan hieroglif, terus juga ada piramida Giza, terus ada Sphinx yang agung. Nah, Sphinx ini tuh dimaksudkan itu sebagai kemegahan kespiritualannya Firaun. Terus juga ada kuil Luxor, seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita bakal pergi ke daerah-daerah Eropa. Nah, di daerah Eropa ini ada peradaban Yunani kuno. Nah, di Yunani kuno ini bisa dibilang peradaban yang sangat-sangat canggih gitu. Ya, yang pertama itu ada Yunani daratan. Yunani itu terbagi jadi dua, yaitu daratan juga kepulauan di Laut Egea. Nah, di Yunani ini sangat banyak perkembangan, mulai dari perdagangan, arsitektur, dan juga yang paling terkenal itu ilmu pengetahuannya. Nah, di Yunani kuno ini ada 3, kalau nggak salah itu ada 3 kota. Yang pertama itu kota Athena, yang kota Athena ini kayak seperti yang lebih terkenal tuh kayak demokrasi, terus seninya juga, filsafatnya gitu. Terus juga ada Sparta, yaitu Sparta ini terkenal tuh dengan militerismenya, terus juga ada pertaniannya. Yang selanjutnya ada kota Korintus, yang lokasi yang sangat-sangat strategis sebagai pusat perdagangan. Nah, selanjutnya itu ada tentang perekonomiannya. Nah, perekonomian ini menjadi ada tiga tulang punggungnya, itu seperti yang pertama ada pertanian yang menjadi sangat-sangat umum lah bagi peradaban yang ada. Terus yang ada perdagangan di Yunani ini menjadi salah satunya itu menjadi ekspor impornya juga gitu, seperti ekspor impor gandum, terus anggur, atau pertanian yang lain lah. Terus juga ada manufaktur juga. Selanjutnya itu ada kepercayaan itu masih politeisme, itu kepercayaan kepada dewa-dewa. Yang dewa yang paling tinggi itu ada Zeus, yang kedua itu ada Poseidon, terus ada Athena, Apollo, dan juga Ares. Nah, selanjutnya itu kita akan ke seni budayanya. Itu yang pertama itu ada arsitektur, terus ada patung, terus juga ada drama teaternya, terus juga terkenal dengan filsafat, terus juga awal mulanya ada olimpiade tuh juga di peradaban Yunani ini. Terus juga ada sastra juga. Nah, itu juga banyak perang-perang juga di Yunani ini, seperti yang perang Troya itu yang dikarenakan ada penculikan Helena. Terus yang kedua itu ada perang Persia, itu pertempuran kayak pertempuran massal gitu lah antara Yunani kuno dan juga Persia gitu. Terus juga ada perang Peloponnesia, itu perang sesama kota gitu. Terus juga ada menaklukkan daerah-daerah yang ingin ditaklukkan itu. Terus juga ada Alexander. Penaklukan ini kayak menaklukkannya itu dengan Alexander yang Agung. Terus
kayak ingin menaklukkan Persia dan juga Mesir gitu. Terus ada peninggalannya itu ada kuil Parthenon, terus juga ada amphitheater, terus ada patung Yunani, terus juga filsafat dan filsufnya itu tokoh-tokohnya juga banyak banget. Terus ada matematika dan sains, terus olimpiade kuno dan juga sistem demokrasi yang modern yang dipakai hingga saat ini. Seperti itu. Selanjutnya itu kita bakal ke daerah Eropa juga, masih di Eropa. Kita lanjut ke peradaban Romawi. Nah, di Romawi kuno ini letaknya itu di lembah Sungai Timber, yaitu terletak sepertinya itu kayak di Italia. Itu berkembang itu di 753 sebelum Masehi hingga 509 sebelum Masehi. Yang pendirinya itu adalah Romulus. Nah, terus di tentang pemerintahan itu raja memegang tahta tertinggi. Terus juga ada di Republik Roma ini dipegang oleh 2 orang konsul. Yang pertama itu ada Patrisia, terus juga ada pleb. Patrisia ini ada bangsawan, pleb ini adalah rakyat biasa. Nah, di Romawi kuno ini juga ada 3 zaman, yaitu zaman kerajaan, republik, dan juga kekaisaran. Kekaisaran pertama itu yang pertama itu ada Octavianus atau Augustus. Terus yang kedua itu ada Kaisar Trajanus. Terus yang ketiga itu ada Kaisar Diocletianus. Maaf kalau salah. Terus juga ada setelah itu ada perang Funisia, itu merebutkan kekuasaan dan perebutan kawasan di laut Mediterania. Yang perang ini terbagi menjadi 3, yaitu ada perang Funisia 1, perang Funisia 2, dan juga perang Funisia 3. Nah, yang selanjutnya ada hukum Romawi. Saya sedikit lupa hukum Romawi itu lex apa gitu. Yang secara umum itu yang 3 bentuk hukumnya itu Lus Civil, yaitu hukum sipil. Terus yang kedua itu ada Lus Gentium, yaitu hukum umum. Terus yang Lus Naturale itu hukum keadilan. Konsep penting hukum di Romawi ini kayak ada lex itu, terus ada senatu consulta, terus juga ada edicta, terus jurisprudensia, terus juga ada mesma lorum. Nah, terus juga di perekonomian ini, sumber perekonomian itu mereka bergantung pada sumber pertanian, yaitu mereka itu memproduksi gandum, anggur, zaitun. Terus Roma ini menjadi pusat perdagangan di Mediterania. Yang selanjutnya itu masih di Romawi, yaitu kepercayaannya itu menjadi agama politeisme Romawi, yaitu masih percaya banyak dewa. Untuk dewa-dewanya ini masih mirip-mirip dengan Yunani. Yang pertama ada Zeus, terus juga ada Hera, Poseidon, terus juga ada Ares, terus juga ada Aphrodite. Terus juga di Roma ini terbagi menjadi 3 lembaga, yaitu ada konsul, senat, terus majelis kuria, terus juga legislatif, terus juga yudikatif gitu. Terus ada konflik ketatanegaraan, yaitu Concilium Plebis, yaitu pleb yang ingin setara dengan patrisia. Nah, Romawi kuno ini menjadi 2 bagian, yaitu ada Romawi Barat dan juga Romawi Timur. Hasil kebudayaan Romawi ini, yang pertama itu ada pendidikan seperti baca tulis, hitung, terus juga ada buku koran, habis itu ada kesustraan, yaitu kumpulan sastra-sastra, terus juga ada bahasa Latin, sistem kalender, hukum, kemiliteran. Terus juga untuk bangunan-bangunannya itu kayak Koloseum, Basilika, kuil, villa, dan juga saluran air dan juga forum. Nah, terus juga ada kayak triumvirat pertama, terus juga triumvirat kedua itu
eh aduh saya lupa lagi. Triumvirat pertama itu kalau nggak salah ada Octavianus, lupa saya. Kita lanjut aja deh terus ada tokoh-tokoh pentingnya itu di Romawi ada Julius Caesar sebagai reformasi kalender, terus ada Cicero itu sebagai filsuf, terus Konstantin Agung itu sebagai perkembangan agama Katolik, terus juga ada Vitruvius yaitu sebagai arsitektur. Seperti itu. Kita sudah ada di penghujung pembahasan kali ini. Kita kembali ke Amerika Selatan, yaitu ke peradaban Inca. Nah, Inca ini didirikan oleh Manco Capac yang dipercaya sebagai keturunan Dewa Inti, yaitu dewa tertingginya di Inca ini. Nah, terus di lokasi Inca ini di sekitar danau Titicaca kalau nggak salah, dan mereka itu pindah mendiami Cusco, yaitu dan berkuasa di pantai Pasifik Amerika. Terus juga sistem pemerintahan itu sistem federal, ya, terus dibagi menjadi 4 suyu, itu kayak dibagi menjadi 4 kabupaten gitulah. Ada Cusco itu sebagai menjadi ibu kota atau pusat pemerintahannya gitu. Terus juga dipimpin oleh gubernur gitu. Terus sistem hukumnya itu yang pertama itu wajib menyembah dewa inti, yaitu dewa tertinggi mereka. Terus juga ada tiga larangan, yaitu Amasua, Amalula, dan juga Amakuela. Itu kalau nggak salah jangan malas, jangan apa ya, pokoknya adalah, saya lupa. Terus juga yang ada jangan melanggar hukum. Yang melanggar hukum itu melanggar hukum itu berarti sama aja kayak menantang dewa gitulah. Terus kayak sistem kepercayaannya ini ya sudah dijelaskan dari pertama kan, mereka itu kayak menyembah dewa inti ya, yang sudah pasti itu politeisme. Mereka itu menyembah dewa tertinggi, dewa inti, yaitu dewa matahari. Terus juga mereka itu memiliki upacara yang unik, yaitu upacara Kapakoca itu. Yang saya lupa lagi itu Kapakoca yang kayak gimana. Terus kita lanjut ke perekonomiannya aja. Terus mereka di sana itu tidak ada uang. Terus pajaknya itu berupa barang atau jasa gitu. Terus juga di sana itu masih menggunakan di zaman itu juga menggunakan sistem barter. Terus mereka itu mengandalkan pertanian dan terasering dan juga irigasi. Nah, di Inca ini tuh banyak kayak peninggalan tuh kayak ada Machu Picchu, itu tempat orang tinggal bangsawan gitu, tempat tinggal orang bangsawan gitu. Terus ada Kapaknan ini jalan raya. Nah, jalan raya ini digunakan untuk kayak ada ini tuh mirip-mirip kayak Mesopotamia, yang kayak ngirim-ngirim pos gitu, kayak petugas pos ntar dipakein, pokoknya ada kayak kalung gitu buat dibaca, saya lupa. Yang Kapaknan itu, nah mereka itu berjalan bisa sampai ratusan kilo gitu. Terus ada Winai Waina, yaitu bangunan peristirahatan raja sebelum ke Machu Picchu. Terus ada Quequearo yang seperti kota Machu Picchu. Jadi seperti itu untuk menjelaskan 9 peradaban ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.